Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali setelah saya hampir setengah bulan tidak upload YouTube tentang pembahasan tentang ambeien. Kali ini hari Minggu tanggal berapa ini ya? Tanggal 5 Maret. Saya ingin bercerita lagi. Kali ini temanya adalah ada seorang ibu-ibu ya, umur 50 tahunan. Beliau itu baru operasi. Halo ibu-ibu. Halo Bu, siapa ya namanya ya? Saya tidak kenalan di WhatsApp ya. Namanya Bu siapa ya? Pokoknya ibu ini umurnya 50 tahun dan baru operasi. Dan persoalan yang beliau hadapi itu yang paling utama adalah sulit mengendalikan emosi ya. Emosi karena pengen segera sembuh, pokoknya emosinya dia psikologisnya merasa terganggu karena sakit setelah operasi itu. Ya berkali-kali nelpon kita ngobrol, dia ya curhat kalau sudah ke psikolog itu ya, apa psikiater atau gimana ya. Saya ini nggak bisa, pokoknya kepikiran terus, bangun tidur kepikiran, ini kepikiran, makan nggak enak. Kemudian ya sudah disarankan sama anak-anaknya, ibu ini kok terlalu stres ya, saya ini nggak bisa. Ya saya kalau sudah anaknya nggak mampu, akhirnya ya saya kasih tahu memang sudah disarankan oleh saudara juga yang bisa menyembuhkan psikologis kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Nah setelah begitu saya ini nggak bisa, pokoknya kepikiran terus. Ya saja gurau saja ya, sudah Bu, kalau nggak bisa ini baca-baca apa gitu, jangan-jangan jenengan itu. Akhirnya cerita begitu, dia mengalami takut, yang beliau takutkan itu penyempitan. Terus kemudian sebenarnya ibu ini juga baru sebulan tapi sudah kebelet pengen sembuh. Nah, saya bilangin juga kalau sebulan itu memang begitu. Beliau kemudian minta masuk grup, tak sampaikan ke Pak Bambang sebagai ketua grupnya. Setelah masuk grup apa yang dia rasakan, bingung ya. Jadi ibu-ibu ini omongannya yang pernah menderita begini dipercaya, omongannya si B dipercaya, wis pokoknya ruwet jadinya. Sudah tak bilang ya, di grup itu memang banyak orang dan setiap kasus itu yang menimpa seseorang itu bisa jadi cara menanganinya atau efeknya juga tidak sama. Dia ada ibu-ibu yang 3 minggu itu sudah enak, dia belum, itu langsung baper, loh saya kok belum gitu loh. Jadi yang dipikir itu yang seperti itu, padahal dia juga tahu ada yang 3 bulan belum sembuh, bukan itu yang dijadikan. Nah dia 3 minggu sudah sembuh, saya kok belum. Nah aneh pokoknya. Tapi ya nggak aneh juga ya, tapi banyak ya seperti itu, banyak. Panik, dia omongi orang dekat-dekatnya, suaminya, anaknya, tangga nggak percaya, pokoknya dia merasa dirinya itu kena ini ya, paling menderita lah sedunia paling. kalau seandainya dunia itu ada 2 ya dia paling menderita di 2 dunia ya. Jadi hal semacam itu tidak perlu dipikir terlalu dalam. Katanya sudah saya berkali-kali bilang udah nggak usah dipikir Bu, nggak bisa, saya ini nggak kepikiran ini, pokoknya saya ini bagaimana ini, saya di rumah ini mas, dipikir semua yang tidak perlu dipikir itu dipikir. Ya mungkin beliau itu sebenarnya cocoknya menjadi pemikir. Jadi pemikir ya, jadi apa-apa dipikir. Nah, ini Ibu kalau lihat video saya ini jenengan pikir sendiri bener apa enggak. Nanti kalau enggak bener protes sama telepon lagi, ya enggak apa-apa. Nanti saran saya tetap sama ya, tetap sama. Jadi enggak perlu dipikir terlalu dalam. Siapa saja ya, bukan buat ibu-ibu ini saja, siapa saja yang habis operasi ambeien terus sakit, masih sebulan, masih sulit BAB, masih keluar darah, keluar cairan kuning, BAB-nya kecil, macam-macam, sudah saya dipikir lah, sudah. Pokoknya intinya sudah setelah operasi itu insya Allah menuju jalan sembuh. Waktunya aja yang perlu sabar, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang lebih. Nah, jadi itu saja. Nah ini yang lucu juga ini. Terus akhirnya apa yang saya lakukan, karena saya bingung ngasih masukan ibu ini. Tapi ya lucu ibu itu ya
nelpon itu. Tapi kalau dikasih tahu pokoknya nggak bisa Pak, saya ini orangnya begini, kata psikiater begini. Ya nanti kalau tak bilangin begini, nanti kalau pusing lagi ke psikiater lagi Bu, ya lumayan lah psikiaternya jadi laris nanti. Jenengan memberikan pekerjaan Pak psikiater, ketawa lagi dia seperti itu. Nah akhirnya gimana ya Pak ya cara? Sudah saya sarankan minum ini, minum itu, sudah jus tomat katanya punya lambung. Jadi lambungnya pernah minum itu langsung merasa kena asam lambung, ya sudah ganti yang lain. Sudah dan BAB sehari 4 kali aja bingung, padahal itu kan normal. Saya ini BAB-nya nggak keluar ya kok ini, langsung tak jawab kurang makan gitu. Iya, makannya cuma sedikit. Terus pokoknya makan yang banyak, yang saya ini nggak enak makan, wis repot pokoknya. Saya ini nggak ada rasanya makan, repot kan. Sudah begitu gimana mau disaranin apa ya juga tidak mempan gitu loh. Akhirnya sudah Bu, paling jenengan itu kalau perlu dengarkan pengajian, cobalah, siapa tahu lewat jalur itu minimal pikiran hati kita itu menjadi terbuka gitu loh, menjadi terbuka. Oh sakit itu sudah diciptakan, sakit itu ya biasa, sakit itu ada obatnya, itu disadari dulu. Nah saudara-saudara, ketika ibunya itu bilang iya saya kirim, lama lupa saya nggak ngirim, itu ditagih, Pak mana videonya. Akhirnya saya kirim video pengajiannya dari Gus Baha itu yang viral ya, Gus yang lagi viral dan ngajinya santai, ketawa-ketawa. Nah akhirnya saya kirim supaya apa, saya suruh Bu nanti silahkan cari ngajinya Gus Baha itu, video-videonya kalau perlu dilihat semua, biar kita terbuka cara berpikirnya, bagaimana menyikapi persoalan hidup, bagaimana menyikapi penyakit. Insya Allah ada semua itu di video itu, di videonya ngajinya Gus Baha itu. Ya semoga itu nanti membantu kita untuk mengubah cara berpikir kita dalam menghadapi sebuah penyakit ya. Apa itu sudah disetting ya, itu sudah bukan kuasa kita. Ini yang kadang-kadang di spiritualitas ini kadang kita agak mengabaikan. Kita itu kadang fokusnya nyari yang logika saja yang kita dahulukan. Oh penyakit ini kalau minum ini pasti begini. Nah ketika dia minum nggak sama, itu bingung. Nah itu kadang-kadang dia nggak tahu bahwa yang berkuasa itu menciptakan sesuatu ya semaunya. Cocok buat saya belum tentu cocok buat yang lain juga bisa itu. Jangan disamakan semua gitu. Jadi kalau itu kita sudah bisa nerima itu ya, meskipun minum ini nggak mempan ya berarti buat saya nggak mempan, gitu aja cara menyikapinya. Kalau dia sebulan sudah sembuh dia belum, berarti saya ini memang respon tubuh saya terhadap obat atau terhadap operasi itu beda dengan si yang sudah sembuh, begitu loh caranya. Nah ya semoga saja ibu ini nanti terbuka cara berpikirnya, karena ini ya suaminya sudah nggak mempan, anak-anaknya sudah nggak mempan, kemudian dia bingung sendiri. Nah itu yang membuat dia tidak tenang. Itu ya ibu ya yang nonton atau yang siapa saja yang nonton, semoga bisa mengubah cara berpikir dalam menyikapi penyakit ini. Oke, sekian saja, sampai jumpa lagi. Semoga saya bisa lebih sering produksi ya, karena kemarin-kemarin memang agak sibuk, kadang-kadang kurang mood gitu juga, sibuk pekerjaan yang lain, jadi agak jarang ini upload. Tapi nanti ke depan saya usahakan lebih sering lagi. Dan semoga kalian yang sudah operasi, yang belum operasi, semoga lekas diberi jalan kesembuhan. Tetap semangat, nggak usah mengeluh, santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.